Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah edisi pertama YD Podcast. Selamat datang di YD Podcast Studio. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ustadz Ihsan Maulana, sarjana ekonomi. Beliau adalah praktisi bekam. Apa itu bekam? Berbahayakah bekam? Adakah efek samping bekam? Kita akan tanyakan kepada Ustadz Ihsan. Yang jelas bekam ini dianjurkan oleh Rasulullah, salah satu pengobatan yang mujarab pada zamannya. Dan untuk mengupas semua sejarah tentang bekam ini, kita akan bertanya banyak di sesi tanya jawab sama Ustadz. Ya, mudah-mudahan ini dapat menjadikan informasi yang berguna bagi semua akhwat dan ikhwan. Panggilannya begitu ya kayaknya, akhwat dan ikhwan. Biar nanti jangan sampai salah mengartikan apa itu bekam. Oke, sekali lagi selamat datang di YD Podcast Studio, ya, Engineer for Muslim, itu tagline kami. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini adalah Ustadz Ihsan Maulana, sarjana ekonomi. Kalau kita lihat dari namanya ada sarjana ekonomi. Tentu kita pengen tahu nih, sebelum kita masuk ke dalam intinya bekam, kita tanya dulu, Ustadz ini adalah seorang sarjana ekonomi. Tapi kok bisa-bisanya beralih jalur ke praktisi bekam? Mungkin ada sejarahnya, Ustadz? Silahkan Ustadz, coba tolong dijelaskan ke kami. Ini lumayan ya. Sejarahnya ketika saya belajar bekam ya. Sebelumnya memang saya lulusan dari salah satu universitas di Bandung, jurusan manajemen bisnis. Alhamdulillah 2017 kemarin saya lulus di universitas. Oh, lulus Ustadz ya? Kira-kira nggak lulus, jadi beralih ke bekam. Ada SE. Oh, ada SE. Ada SE-nya. Cuman memang kalau saya pribadi, setelah lulus dari perkuliahan, dari awal saya punya prinsip saya nggak pengen kerja ke orang. Saya nggak pengen kerja ke orang. Intinya nggak ada tekanan di orang lah, seperti itu. Terus seperti itu. Cuman memang di satu sisi lain saya pun aktif dalam kehidupan sosial, dakwah dan sebagainya. Di 2017-an saya dikenalkan dengan bekam oleh teman saya. Teman saya mengenalkan bekam, saya belajar kepada beliau sedikit tentang bekam. Alhamdulillah, waktu terus bergulir, saya belajar bekam sampai di beberapa tempat ada tempat mengadakan kursus bekam, saya datang, saya ikutin. Ada beberapa saya ikut tuh, ada sekitar 2 tempat, termasuk ada sertifikasinya juga di daerah sana, di LKP, daerah Banjaran sana, Baleendah. Sertifikasi untuk bekam saya ikutin. Nah, memang perjalanannya juga lumayan. Kenapa? Karena dari ekonomi, kenapa jadinya nerapi jadi bekam. Ada kesenangan tersendiri di sini. Di mana banyak orang yang mereka itu ternyata ketika kita dakwahi dengan nasihat tidak langsung masuk. Tetapi ketika kita masuk lewat kesehatan, salah satunya adalah memfasilitasi mereka dengan kesehatan mereka, diantaranya dengan bekam. Dakwah itu yang saya rasakan bisa mudah masuk. Nah, di sini yang saya tekankan memang saya suka dengan ini karena saya bisa masuk di situ. Apalagi kalau di singsinan ku getih ya, ya getih na ya gitu. Ya, seperti itu. Jadi lebih ke ada tujuan lain sebenarnya dari ini. Selain memang ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tujuan lain untuk berdakwah juga. Seperti itu. Jadi dua-duanya masuk Ustaz ya. Alhamdulillah. Ada dakwahnya, ada kesehatannya, gitu. Terus ada efek yang memberikan dampak positif kepada orang yang di bekamnya Ustaz ya. Betul. Nah, bekam sendiri itu apa sih Ustaz sebenarnya? Awal mulanya kayak gimana sih bekam itu? Bekam itu
secara bahasa itu kalau dari Arab hijamah. Hijamah. Disebutnya itu hijamah. Dikenal dengan hijamah. Bekam itu di Indonesia lebih dikenal dengan bekam. Nah, hijamah ini tuh sebenarnya adalah perintah langsung dari langit. Perintah langsung dari langit yang diperintahkan oleh Allah melewati malaikatnya ketika saat Isra Miraj. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ketika Nabi itu melewati sekumpulan malaikat dan malaikat itu berkata kepada Nabi Muhammad SAW dan dia berkata, wahai Nabi, perintahkanlah kepada umatmu untuk berbekam. Nah, di sini kita dapat ketahui bahwa perintah bekam itu bukan dari orang, tapi langsung dari langit, dari malaikat, dari Allah khususnya melewati malaikatnya, seperti itu. Jadi sunnah yang ketika kita lakukan bukan hanya sehat, tetapi kita mendapatkan pahala, seperti itu. Jadi langsung perintah dari Allah melalui malaikat untuk melakukan bekam kepada Rasulullah. Dan memerintahkan umatnya. Ini berarti sesuatu yang benar-benar mujarab ya harusnya ya, Ustaz ya? Insya Allah. Dan siapa orang pertama kali dibekam, Ustaz? Kalau orang pertama dibekam, bekam itu sebenarnya bukan pengobatan yang ada ketika Nabi Muhammad diperintahkan. Jadi bekam itu memang sebelum Nabi Muhammad diperintahkan sudah ada. Tapi diperkuat oleh perintah ya. Seperti itu. Jadi saya kurang tahu kalau siapa. Kira-kira ada namanya siapa gitu, atau sahabat Rasulullah siapa yang pertama kali bekam dan langsung mendapatkan khasiat yang benar-benar luar biasa. Nah, itu belum ada ya? Belum saya ketahui kalau. Oke, siap. Terus Ustaz, arti bekam sendiri apa sih sebenarnya? Kalau bekam itu secara bahasa adalah mengeluarkan darah. Khususnya darah di sini adalah darah panas ya, darah panas yang berada di dalam kulit, menarik darah dan mengeluarkan darah. Ini peralatannya tadi ya? Ini peralatannya. Darah yang dikeluarkan itu bukan darah yang masih bagus, tetapi darah yang sudah mati, sel-sel darah merah yang memang sudah tidak digunakan. Itu bisa menjadi penyakit, bisa menjadi racun. Makanya banyak orang yang istilahnya itu sakit badan, badannya tidak fit dan sebagainya. Itu saya cocok, Ustaz. Itu bisa. Sejarah saya, Ustaz. Saya ini dulu adalah pelaku hiburan malam. Masya Allah. Saya kerja di hiburan malam itu kurang lebih sebelum hijrah, hampir 25 tahun. Dari narkoba, alkohol, itu semua masuk ke dalam tubuh saya. Berarti saya cocok banget kalau dibekam, Ustaz ya? Insya Allah, menghilangkan racun, menghilangkan darah-darah kotor, semua yang memang masuk ke dalam tubuh. Khususnya kalau bekam ini, dia mengeluarkan darah dari epidermis atau kulit. Jadi di luar. Di luar. Beda dengan beberapa terapi lain yang menggunakan sama mengeluarkan darah, tetapi khusus untuk bekam ini di kulit pengeluarkannya. Harus saya coba nih kayaknya, Ustaz. Jadi manfaat bekam itu apa, Ustaz? Kalau manfaat bekam itu yang pertama jelas mengeluarkan sel darah yang mati, yang sudah tidak terpakai oleh tubuh. Lalu meregenerasi sel. Jadi darah yang sudah mati itu ketika sudah dibuang dia akan membuat si sel-sel di dalam tubuh itu, sel darah merah itu kembali meregenerasi ya? Seperti itu. Dan memang diantaranya seperti penyakit-penyakit yang hubungannya dengan darah panas ya, itu akan hilang insya Allah, biidznillah. Dan memang bekam pun tidak hanya dengan cara mengeluarkan darah. Untuk bekam sendiri, bekam itu memang ada beberapa jenis, diantaranya bekam basah, bekam kering, bekam api, dan itu akan diaplikasikan untuk pasien-pasien yang berbeda kondisinya. Cocok banget nih bagi pemuda-pemuda yang punya darah muda, jadi bisa regenerasi ya darahnya ya. Oke, Ustaz, ada efek sampingnya nggak bekam? Untuk bekam, kalau misalkan sesuai dengan aturan, sesuai dengan SOP, dan sesuai ya, bisa maksudnya orang yang ditangani ini misalkan darah panas, di bekam basah, cocok, ya udah tidak akan ada efek samping. Efek sampingnya menjadi segar. Efek sampingnya menjadi sel darah merah
diregenerasi, sel darah kotor dihilangkan, angin-angin yang ada di dalam tubuh yang menyumbat darah, yang membuat stagnasi di dalam tubuh itu akan hilang. Seperti itu. Saya berpikir apakah sejarah bekam ini mempengaruhi kerokan yang ada di Bandung ya, yang ada di Jawa Barat ya. Masya Kalau Allah. kerokan itu adalah bekam juga bukan? Kalau kerokan sebenarnya itu salah satu teknik terapi ya. Oke. Salah satu teknik terapi yang sebenarnya mungkin tradisional ya, Iya. disebutnya tradisional untuk di Indonesia mungkin ya Iya. dikenal dengan kerokan. Tapi kalau di Cina sana itu ada juga namanya kerokan, tapi kerokannya bukan disebut kerokan, namanya guasa. Oh. Itu sama teknik kerokan sebenarnya. Cuman Pakai sudah koin 1000-an, oke Ustaz. bukan. Oh, bukan ya. Biasanya kalau di Cina itu dia pakai guasa. Saya nggak bawa guasanya, ada di rumah. Guasa Iya. itu biasanya digunakan dari apa namanya tanduk kerbau atau oke, dari oke. apa namanya yang memang bisa untuk mengerok kayak gitu. Oke. Permukaannya siap. halus seperti itu. Oke. Kerokan. Berbahaya nggak bekam ini? Enggak, insya Nggak Allah. berbahaya karena Sangat enggak. langsung Karena turun memang perintah langsung turun dari perintah Allah, dari langit. malah untuk menyehatkan ya. Betul. Tidak berbahaya. Oke. Terus penyakit apa saja Ustaz yang bisa disembuhkan dengan cara bekam ini? Kalau bekam ini sebenarnya kalau kita bisa tahu ilmunya sebenarnya bisa menyembuhi bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Oke. Tergantung kita menggunakannya. Iya. Kan bekam tadi disebutkan ada yang mengeluarkan darah, Ya. ada yang hanya bekam kering, ada yang bekam api. Hmm. Keadaan orang itu dalam keadaan sakit itu adalah kalau dalam Tibun Nabawi atau dalam tradisional Chinese medicine itu tuh adalah keadaan tidak seimbang. Hmm. Panas dan dingin dalam Yin tubuh itu. yang, Nah, yin yang, kalau kan? dalam Cina Iya. yin yang. Iya. Nah, kalau Tibun Nabawi panas dan dingin. Oke. Panas dan dingin ketika tidak seimbang itu harus diseimbangkan. Makanya bekam ini tuh nggak hanya bekam basah. Kalau bekam basah dia mengeluarkan panas. Oke. Tapi kalau orang keadaan dingin, masa dikeluarkan darahnya juga? Iya. Kan panas, dingin Iya. orangnya. Nggak bisa kita keluarkan panas. Saya jadi keinget teman saya Gitu. namanya Teguh Ustaz. Dia nggak seimbang banget orangnya. Saya suruh nanti bekam ke Ustaz tuh. nggak seimbang gimana maksudnya? Nggak seimbang banget pokoknya. Oke. Nah, kalau tadi kita dengar dari Ustadz ada SOP-nya. Ya, Jadi kalau SOP-nya itu seberapa sering sih kita harus dibekam? untuk SOP ya, SOP berapa sering kita bekam. Untuk bekam sendiri ada perintahnya sebenarnya. Kalau waktu perintah bekam itu sunnahnya Ya. di setiap bulan pertengahan Hijriah. Oke. Ada hadisnya. Berbekamlah kamu pada tanggal 17, 19 dan 21 di bulan Hijriah ya. Maka itu adalah obat bagi segala macam penyakit. Wah, Nah, itu obat bagi segala macam penyakit. tercatat, tersurat bahwa obat segala macam penyakit Ya. bekam ini. Berarti harus Ustadz ya. Ya, insyaallah. Nomor telepon Ustadz berapa Ustadz? Coba tolong sebutkan Ustadz. Mana tahu nanti ada yang Ya. telepon pengen langsung dibekam sama Ustadz. Bisa 0877 0820 5020. Oke, jangan lupa ya telepon Ustadznya. Khusus Biar- WA saja. Biar nanti bisa langsung diterapi sama Ustadz Ihsan. Oke Ustadz, sekarang perbedaan antara bekam panas dan bekam dingin. Apa Ustadz? Bekam panas, bekam dingin. Secara bahasanya bekam api dan bekam basah. Bekam api dan bekam basah. api, bekam basah dan bekam kering. Ya. Ada 3. Bekam kering adalah bekam yang dilakukan tanpa mengeluarkan darah, hanya mengeluarkan angin. Bekam basah itu adalah bekam yang dilakukan dengan menggunakan kop bekam dan mengeluarkan darah. Sedangkan bekam api itu melakukan bekam dengan cara penghangatan. Nah, biasanya menggunakan ada beberapa tekniknya menggunakan tanduk, menggunakan seperti gelas, kop seperti itu, masukkan api dan ditempelkan ke kulit supaya si udaranya menarik. Nah, itu adalah bekam api untuk menghangatkan. Bentar Ustadz, bekam api itu apinya dimasukin melalui media apa Ustadz? Kapas kah atau apakah? Ya. Biar Untuk apinya itu nanti dimasukkan ke si kopnya. Jadi di sini apinya itu bisa dari kapas dengan kasa, digulung kapas dengan kasa, lalu
pakai alkohol atau boleh juga pakai spiritus, dimasukkan ke kopnya, lalu ditempelkan kulit. Nah itu akan otomatis dia akan menyedot seperti itu. Tapi itu tidak akan mengganggu jaringan kulit tidak ya? akan, insya Allah. Ya? Pertama, kalau si pasiennya adalah kondisinya dingin, dihangatkan seperti itu akan maksimal sekali. Oke. Nah, Ustadz, saya ini sering banget disuruh bekam sama teman-teman. Dre bekam, tapi saya masih belum berani. Kekhawatiran saya adalah pertama, kalau misalnya saya bekam basah tadi, harus mengeluarkan darah, berarti saya agak diukir kulitnya, apakah saya tidak akan menerima atau menular menerima tularan penyakit gitu dari yang lain gitu. Iya. Ya, banyak ya orang yang merasa khawatir ketika proses pembekaman, apakah saya nanti tertular yang lain atau seperti apa. Untuk bekam sendiri itu memiliki SOP penanganan pasien, SOP dalam menggunakan alat-alat bekamnya tersendiri. SOP-nya ini kalau dalam sekarang itu dikombinasikan dengan SOP medis. Nah, dikombinasikan dengan SOP medis. Di antaranya adalah pertama, higienisnya alat bekam itu setelah dipakai itu harus dibersihkan. Pertama dengan alkohol minimal ya. Lalu dibersihkan dengan larutan klorin. Dan dibersihkan oleh pencuci piring ya untuk membersihkan si klorinnya. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam tempat untuk air panas lah, boleh air panas boleh, atau tempat yang untuk sterilisatornya itu seperti itu, untuk menghangatkan, memanaskan pada suhu sekian derajat supaya si bakteri-bakteri yang ada di dalam kopnya itu mati. Jadi kalau menuruti SOP-nya ini bakal aman. Insya Allah. Terus biasanya kan orang-orang tuh takut karena ditusuknya ntar ini gimana ditular sama yang lain. Kedalaman gitu. Nah, kedalaman dan sebagainya. Untuk bekam sendiri ada SOP-nya. Untuk satu jarum itu dipakai untuk satu orang saja. Jadi satu jarum setelah dipakai tidak boleh, satu jarum ini tuh setelah dipakai itu tidak boleh dipakai pada orang lain. Jadi setelah dipakai buang seperti itu. Setelah dipakai buang, lalu darah-darah yang ada yang tersisa yang sudah kita ambil itu pun tidak boleh dibuang sembarangan. Kalau nggak dikubur, dibakar. Kalau saya sendiri biasanya dibakar. Biar apa? Biar jangan nularin ke yang lain. Tidak menularkan kepada yang lain. Jadi memang ada SOP khusus juga dalam bekam. Seperti standar medis saja, menggunakan sarung tangan, menggunakan masker ketika menterapi. Itu kan keselamatan untuk terapisnya sebenarnya kan. Banyak juga penyakit-penyakit yang menular hanya dengan hisapan udara saja kan seperti itu. Ustaz, penyakit menular dengan hisapan udara, pakai masker, jadi keinget COVID-19 kan, ya nggak? Nah, apakah COVID-19 atau coronavirus ini bisa disembuhkan melalui bekam? Untuk penelitian secara langsung belum ada ya. Penelitian secara langsung belum ada. Tetapi kalau secara fungsi bekam sendiri, selain untuk mengatasi adalah untuk menghalau atau sebagai penanganan sebelumnya. Jadi supaya daya imun meningkat, dilakukan pembekaman. Supaya daya imunnya itu tidak lemah, itu dilakukan pembekaman. Kan dalam teorinya seperti ini. COVID-19 itu dia akan menyerang orang-orang yang kondisinya itu dia itu lemah. Daya imunnya kurang, kondisinya dingin. Kondisi dingin di sini itu bukan kedinginan suhu biasa ya, maksudnya dingin tubuhnya dingin. Nah, kondisi karakter ketika sindrom saat itu dingin. Berarti harus dipanaskan katanya. Nah, itu harus dipanaskan. Jadi ketika kondisi-kondisi seperti itu yang kurang-kurang itu adalah kondisi COVID-19 itu akan mudah masuk ke dalam tubuh seperti itu. Jadi intinya penanganan utamanya itu adalah pencegahannya. Pencegahannya harusnya ya. Berarti dengan bekam ini juga dapat mencegah terjangkitnya virus corona itu ya. Seperti itu. Oke, Ustadz, kalau menurut Ustadz, apakah ada konspirasi? Kenapa jadi ke sana ya sebenarnya ya? Konspirasi coronavirus. Apakah benar atau tidak? Selingan sedikit. Kalau saya
berteori ya, Iya. Masya Allah. Saya pun dengan beberapa teman-teman saya, guru-guru saya juga sering mendiskusikan perihal COVID-19 ini. Memang ada yang mengatakan ini adalah konspirasi, ada juga yang mengatakan bahwa memang takdir dari Allah ini buat mereka nih yang suka menyiksa muslim di sana gitu kan. Nah, itu macam-macam. Kalau saya pribadi menggabungkan. Digabungkan ya, Digabungkan. Ya. Semua itu bisa terjadi, bisa saja memang itu konspirasi yang memang keinginan mereka yang negara-negara yang adik kuasa gitu ya, mereka yang memiliki kekuatan untuk menaklukkan gitu ya. Nah, itu bisa jadi atau bisa juga azab yang Allah turunkan kepada mereka yang tidak dekat dengan Allah, kan seperti itu. Ya, Allahu a'lam. Oke, balik lagi ke bekam Ustaz. Biarkanlah yang berkonspirasi. Kalau kita lihat ya di bekam itu, terutama saya melihat teman-teman saya di bekam itu ada yang di kepala, Ustaz. Ada yang di ubun-ubun ya kalau nggak salah ya. Terus ada yang di leher. Terus ada yang di punggung ya. Ini area-area bekam itu biasanya di mana aja sebenarnya, Ustaz? Dan kegunaannya untuk apa? Untuk area bekam sendiri itu macam-macam. Kalau kita melihat dari teori bekam sunnah, bekam yang disunahkan, ada titik-titik yang disunahkan. Di antaranya ada di sini. Oh, di sini. Nah, ya. Ini namanya hammah. Hammam. Ini umum mugit di tengah kepala ini. Kalau ini untuk apa, Ustaz? Ustaz? Ini untuk mata, untuk pusing bisa. Biar ngelihat yang bagus-bagus. Ya. Di sini bisa. Ini titik-titik sunnah dulu saya sebutkan. Di sini titik sunnah. Di sini juga titik sunnah. Umum mugit. Umum mugit itu nama dari ibunya penyakit. 178 penyakit bisa disembuhkan di sini. Bisa titik pertemuan. Masya Allah. Jadi kalau di bekam di situ luar biasa. Masya Allah, banyak yang bisa disembuhkan. Bahkan sihir sekalipun bisa disembuhkan. Wah, sentot Ustaz. Ada teman saya sentot harus banget di sini kayaknya. Ya. Banyak sihir ya. Ya. Masya Allah. Di depannya sedikit juga ada. Itu namanya yafu. Terus di sini kumah dua di belakang. Oh, kumah dua di sini. Ada. Terus di sini al-akhdain. Terus di sini al-kahil, al-kataifain. Terus di bawah al-warik. Terus di bawah dhohril qodain. Jadi untuk titiknya banyak untuk sunnah. Titik sunnah. Terus ada juga titik spinal itu mengikuti dengan jalur spinal tulang belakang. Oh, oke. Itu menyesuaikan kalau organ jantung ada di sebelah mana titik spinalnya, kalau organ limpa ada di sebelah mana titik spinalnya. Oh, kayak itu dokter aja teteh. Lebih lengkap sebenarnya. Lebih lengkap ya sebenarnya. Masya Allah. Ada juga anatomi, titik anatomi. Kalau misalkan paru-paru di sebelah dekat belikat, nah di situ titik bekamnya. Kalau misalkan limpa ada di bawahnya, di situ titik bekamnya. Kalau liver di sebelah kanannya, di situ titik bekamnya. Itu menarik. Jadi titik bekam itu disesuaikan. Kalau kita menggunakan keilmuan anatominya, kalau kita menggunakan keilmuan spinal, kalau kita menggunakan titik sunnah, dan itu manfaatnya ada semua. Wah, luar biasa. Jadi nggak main-main ya turunnya perintah dari langit ini. Bekam ini memang ternyata banyak manfaatnya, Ustaz ya. Sangat banyak. Sekarang kalau kita bahas tentang kondisi tubuh kita, kita tuh pengen dibekam tapi kita tuh rada hareeng gitu. Atau bisa kita pengen dibekam cuman kayaknya kita kok lagi leles gitu. Nah, ini kondisi tubuh kita sebaiknya dalam kondisi apa bekam itu kan menjadi lebih yahut gitu dalam tubuh kita. Untuk bekam sendiri ya, itu adalah teknik pengobatan sunnah, medis dan sebagainya yang memang bisa dipraktekkan ketika sehat maupun sakit. Masya Allah. Ketika kondisinya sehat, itu sebagai penjagaan. Meningkatkan daya imun, mengeluarkan toksin tadi, mengeluarkan racun-racun yang ada dalam tubuh, sel darah mati dan sebagainya. Ketika keadaan sakit adalah dia mengeluarkan kondisi yang dimana misalkan kalau misalkan si pasien ini sakit, sakitnya itu panas tadi. Panas ini bisa sangat mudah dikeluarkan dengan bekam. Sakit tapi sakitnya kedinginan, itu bisa sangat mudah dengan bekam dengan dihangatkan. Kayak gitu. Sakit tapi tidak boleh
keluar cairan tapi kondisinya tidak dingin. Nah, maksudnya kekurangan cairan, kekurangan darah tapi kondisinya tidak dingin. Itu cukup dengan bekam kering. Jadi intinya kembali lagi pada kondisi si pasiennya. Pasiennya ini membutuhkan perawatan seperti apa kondisinya nanti. Jadi nanti itu akan dikembalikan kepada terapisnya. Setelah diagnosa, oh ini pasien kondisinya seperti ini, sakitnya ini, apa yang harus dia lakukan. Nah, jadi penanganannya nanti kembali lagi kepada terapisnya. Seperti itu. Ustaz, kalau dari umur, apakah bekam ini bisa dilakukan di anak balita atau teenagers atau memang khusus untuk orang dewasa? Ada beberapa pendapat ada beberapa pendapat yang mereka di antara para terapis bekam ini mengaplikasikannya. Ada yang mengatakan umur 4 bulan sudah boleh dibekam, tetapi hanya bekam kering saja, tidak dikeluarkan darah. Ada juga yang mengatakan nanti umur 12 tahun boleh dibekam. Jadi 12 tahun. Sebenarnya itu kembali lagi kepada kondisinya nanti. Apakah si pasien ini, si terapis ini yakin untuk mengeluarkan darah kepada anak kecil atau tidak? Kalau saya pribadi, biasanya saya menangani anak-anak itu di atas umur 12 tahun. Meskipun pada satu kondisi anak-anak di bawah itu 4 bulan itu juga bisa dibekam. Hanya saja mungkin tekanannya, sedotannya tidak sekencang untuk dewasa. Terus tidak selama untuk dewasa seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kondisi si pasien lagi seperti itu. Nah, Ustaz, menurut pengalaman Ustaz, ada nggak pasien yang separah apa gitu dengan bekam itu sudah bilang, aduh, kok badan saya jadi enakan ya? Atau mungkin ada penyakit kanker mungkin tiba-tiba dibekam. Pengalaman Ustaz aja, yang paling parah penyakitnya apa dan akhirnya dia ngerasa bahwa badannya lebih enak. Kalau untuk bekam ya sebenarnya banyak ya pengalaman bekam yang hasilnya itu oleh mereka dirasakan si badannya menjadi lebih baik. Cuma nanti akan kembali lagi kepada penanganan. Kalau misalkan tadi sakitnya adalah sakit yang parah, otomatis terapinya pun akan bertahap. Khususnya untuk bekam ini. Apalagi bekam adalah terapi untuk mengeluarkan yang ada di bagian luar. Nah, kalau bagian dalam kan sudah masuk ke organ ya. Nah, kalau khususnya untuk bekam ini mengeluarkan di bagian luar. Nah, kalaupun udah ada masuk ke bagian dalam, dia akan menarik sedikit demi sedikit sampai akhirnya keluar. Banyak pasien saya yang diantaranya mungkin keluhannya dengan penyakit organ ya, yang memang mereka itu merasa segar setelah dibekam, yang alhasil selalu terus meminta setelahnya gitu. Hanya saja memang rata-rata untuk perawatan jadinya. Kalau misalkan mereka lebih memfokuskan, saya pengen membereskan penyakit saya, itu pasti penanganannya akan lebih rutin, sangat rutin dan lebih cepat waktunya. Biasanya seperti itu. Jadi kalau kita tarik kesimpulan bahwa perintah bekam ini datangnya dari Allah melalui malaikat-malaikat yang disampaikan ke Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Ya, ketika Isra Mi'raj, berarti ini bekam ini adalah salah satu cara kita untuk menjaga kesehatan dan juga mengobati apapun penyakitnya, Ustaz ya. Dari semua titik-titik yang tadi Ustaz ceritakan. Teman-teman sekalian bisa mencobanya dengan menghubungi Ustadz Ihsan Maulana, Sarjana Ekonomi di nomor di bawah ini. Ya, jangan lupa. Terakhir Ustadz, apakah wanita bisa Ustadz tangani juga? Kalau wanita bukan saya yang menangani biasanya. Biasanya sama istri saya kalau wanita. Istri Ustadz juga bisa ya? Insyaallah bisa. Kalau perempuan. Karena memang sih dalam terapi atau kesehatan itu ada ruksoh ya, pengobatan itu bisa ditangani oleh laki-laki. Tapi untuk saya pribadi, saya lebih menyiapkan tenaga medis perempuan untuk satu menjaga privasi si perempuannya, yang kedua kenyamanan saya sebagai penterapi. Itu. Nah, kalau yang cewek, Ustaz, kalau menurut pengalaman ya, kalau lagi hamil boleh nggak dibekam? Kalau trimester awal tidak boleh. Tidak boleh. Kalau trimester awal. Ya. Tapi kalau udah di atas itu boleh, tetapi menghindari titik bawah atau alwarik atau daerah pinggang. Itu tadi yang SOP tadi ya. Jadi memang menghindari itu.
para praktisi bekam ini mereka harus benar-benar memahami Ya. titik-titik yang harus dibekam di mana, kapan saatnya bisa dibekam, Ya. kapan yang dilarang dibekam gitu ya. Jadi memang Oke. harus benar-benar dipelajari secara lebih seperti ini. Kebanyakan orang memahami bahwa bekam adalah terapi alternatif. Oke. Yang sebenarnya banyak orang tidak tahu bahwa bekam ini adalah salah satu teknik kedokteran di luar medis. Sebenarnya seperti itu. Ya. Jadi Ya, sekali lagi. bukan terapi alternatif, tetapi memang teknik kedokteran hanya saja di luar medis. Di luar medis ya. Gitu. Datangnya dari langit, Ustaz. Pasti Ya, akan ada dampak yang positif ya, Ustaz ya. Sekali lagi hubungin nomor telepon ini dan teman-teman bisa lihat baju Ustaz bagus hari ini. Ini disponsori oleh YD. Alhamdulillah. Nyaman nggak Ustaz pakai baju ini, Ustaz? Masya Allah, enak sekali. Enak ya? Nggak gerah, enak dinyaman. Alhamdulillah. nyaman dipakai. Iya. Sering-sering beli baju YD biar teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang nyaman dan juga selalu ingat sholat. Masya Allah. Terima kasih teman-teman semua. Ikuti terus channel kami YD Podcast. Semoga manfaatnya dapat teman-teman rasakan. Sekali lagi hubungi nomor telepon ini. Bisa langsung menghubungi Ustadz Ihsan Maulana. Dan bagi Ahwat bisa menghubungi juga. Nanti Ustadz Ihsan Maulana akan mengirimkan istrinya untuk mengobati Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz.